Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Mulai saat ini, kau tidak boleh melakukan kebersamaan dengan istrimu. Boleh tidur berdampingan, tetapi jangan sampai goyahkan imanmu sampai dia datang dan kalian mengadu kekuatan. Mbah penasaran tidak akan turun tangan lagi. Sebenarnya dia itu baik, setidak-tidaknya terhadap diriku. Dia ramah sekali. Bila dia akan datang, Opung? Tanya Erwin. Setelah menerima ilmu-ilmu tambahan dari perempuan itu. Apalagi yang perlu kuku tahu, Opung? Mulai saat ini, kau jangan membunuh binatang apapun. Tidak menyembelih ayam atau hewan lain. Tidak membunuh tikus, lalat, nyamuk, atau semut, dan binatang lainnya. Opung tidak menambah ilmuku untuk menghadapi Ki Ampuh. Ilmu manusia banyak macamnya, tetapi penentuan di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak membantu dan meridhoi, ilmu segunung pun akan tidak ada artinya. Tetapi aku ada membawa biji saga yang sudah dibawa bertapa 77 hari lamanya. Terimalah ini, kata Raja Tigor, menyerahkan sejumlah biji saga yang berwarna merah tua. Bagaimana mempergunakannya, Opung? Saban mau tidur, kau telan sebuah. Mohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Erwin berjanji akan melaksanakan segala pesan kakeknya. Kalau kau keluar hidup dari pertarungan itu nanti, kau ziarahi kuburanku dan pusara ayahmu. Kalau kau gugur, aku akan datang mengambil jasadmu, walaupun sudah dikuburkan. Lebih baik kita berkumpul di Mandailing. Kau tidak akan membuang kampung burukmu, bukan? Tidak, Opung. Bila tiba waktunya, aku akan kembali ke sana. Aku sendiri pun selalu rindu dengan keluarga dan kawan-kawanku. Memang keadaanku memalukan. Mengapa kita harus begini, Opung? Siapakah yang mula-mula salah dulu? Jangan tanya itu. Aku sendiri pun tidak tahu. Apa yang kumiliki hanya warisan dari orang tuaku. Jangan sesali lagi nasib kita ini, Erwin. Terima apa adanya dan berusaha jadi orang baik. Walaupun sekedar manusia harimau yang dibenci atau dijauhi orang. Opung, ajari aku mengobati beberapa penyakit seperti penyakit gigi, koreng-koreng, dan penyakit lain yang sering menghinggapi orang kecil. Orang-orang yang seringkali tidak mampu membayar dokter atau membeli obatnya. Raja Tigor tersenyum, puas hatinya. Cucunya ini ingin berbuat kebajikan terhadap sesama manusia yang tidak mampu. Baiklah, kata Raja Tigor. Aku bukan ahli dalam soal pengobatan, tetapi aku punya kenalan baik yang akhirnya menetap di Jakarta ini. Kita ke tempatnya nanti malam. Kupintakan ilmu itu untukmu. Erwin senang dan menyampaikan maksud itu kepada istrinya. Indah pun merasa gembira karena dia tergolong pada manusia yang suka menolong sesamanya. Sepekan telah berlalu tanpa kejadiannya menggemparkan oleh perbuatan harimau jadi-jadian atau manusia harimau. Manurung yang perwira polisi memanggil anak buahnya untuk memberi ingat bahwa ketenangan ini jangan menyebabkan mereka jadi lalai. Dia sudah memperoleh banyak informasi bahwa permusuhan sedang berlangsung antara seorang hebat bernama Ki Ampuh dengan Erwin yang tidak bisa dibuktikan kesalahannya sebagai pengganggu keamanan. Pada waktu itu, Ki Ampuh tidak ada di tempat kediamannya, dan menurut kabar angin, dia telah dikalahkan dalam pertarungan terakhir, lalu menghilang untuk menuntut ilmu-ilmu yang untuk digunakannya mengadakan pertandingan kembali dengan orang dari Mandailing itu.
Dia juga mengetahui bahwa Erwin tenang-tenang saja di rumahnya. Manurung tidak tahu bahwa Raja Tigor telah menemui cucunya dan membekali dia dengan pesan-pesan yang berguna untuk menghadapi musuhnya kelak. Tetapi meskipun tidak ada kegoncangan, keadaan di rumah Erwin memang tidak seperti biasa. 3 hari setelah Raja Tigor meninggalkan cucunya, tiap malam Indah dan Erwin selalu melihat ada tikus masuk ke dalam kamarnya. Binatang itu membuat lubang di plafon kamar yang terbuat dari Eternit biasa. Binatang itu leluasa masuk dan Erwin terpaksa membiarkannya sesuai dengan pesan opungnya. Yang mengherankan bagi mereka adalah seringkalinya tikus itu memandangi mereka, tenang, tidak gugup. Pernah dia memakan kue yang tersedia di kamar tidur. Itu pun dibiarkan Erwin, semata-mata karena pesan Raja Tigor. Setelah beberapa lama di kamar, tikus itu pergi lagi untuk keesokan malamnya datang lagi. Kamar lain di rumah itu tidak pernah didatanginya. Kasihan Erwin dan istrinya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa yang datang itu bukan tikus biasa, melainkan Ki Ampuh yang ingin menakut-nakuti keluarga itu. Pada malam-malam berikutnya, tikus itu sudah mulai merusak pakaian dan naik ke tempat tidur. Itu pun dengan hati kesal dibiarkan oleh Erwin. Dan Ki Ampuh yang menjelma jadi tikus itu merasa puas dengan hasil gangguannya. Membuat orang kesal tanpa bisa melawan merupakan suatu kesenangan. Dalam pada itu, dia heran mengapa Erwin tidak berusaha membinasakannya. Pada hari yang sudah ditentukan, jam 10 malam, Erwin mendapat kunjungan kakeknya lagi. Mereka akan menemui dukun atau guru yang kata Raja Tigor akan mengajarkan atau menurunkan ilmu mengobati beberapa penyakit kepada Erwin. Mengapa kita malam-malam begini ke rumahnya Opung? Kurasa dia sedang istirahat setelah mengobati orang-orang sakit sehari suntuk. Tidakkah lebih baik besok saja? Tanya Erwin. Aku sudah berjanji dengannya untuk malam ini, jawab Raja Tigor. Apakah mestinya malam hari? Tidak mesti, tetapi sebaiknya supaya lebih kusuk. Terlalu banyak orang yang tahu kalau belajar di siang hari, kata Raja Tigor. Berapakah umur guru itu Opung? Lebih kurang seumurku. Berapa itu? Tanya Erwin heran, karena opungnya adalah manusia harimau yang bangkit dari kubur. Cobalah hitung. Aku mati 60 tahun yang lalu, ketika berumur 83 tahun. Jadi kini 143 tahun. Sekianlah umur guru itu. Jadi mungkin manusia tertua pada waktu ini, kata Erwin. Opungnya tidak memberi jawaban. Ada kau makan biji saga itu dan tak pernah lupa? Erwin menjawab dia tidak pernah lupa, lalu menceritakan tentang tikus yang kini saban malam, bahkan kadang-kadang siang hari masuk ke kamar. Ah, biar saja, itu godaan pada imanmu. Bukankah kau tidak boleh membunuh binatang apapun guna nantinya bisa menghadapi Ki Ampuh? Kalau tidak dibunuh, tetapi dipasang saja perangkap bagaimana? Tanya Erwin. Raja Tigor mengizinkan. Boleh dicoba pasang, supaya bisa ketahuan tikus apa itu. Rumah dukun itu jauh dari sini Opung? Tanya Erwin. Lebih kurang 10 kilo.